Kolaborasi akan menjadi sangat kuat intervensinya apabila satu lembaga memiliki kemampuan untuk mengintervensi permasalahan di tingkat paling bawah dan ruang wilayah yang paling luas. Dan itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan memperbesar jaringan. Maka, salah satu hal penting dalam perspektif kolaborasi adalah networking yang diperluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Serman. Kita ketemu lagi di channel Generasi Zakat. Sore ini kita akan bahas tentang salah satu karakter paling kuat yang dibutuhkan di post pandemik, yaitu kolaborasi seluas-luasnya. Teman-teman sekalian, terkait dengan kolaborasi ini ada 4 hal yang harus kita siapkan, dan ini merupakan 4 kekuatan yang terserak di luar dan harus diidentifikasi oleh lembaga pada fase transisi yang sudah kita bahas kurvanya di periode sebelumnya, untuk mendapatkan potensi-potensi yang paling unggul, peluang-peluang yang paling besar yang memungkinkan kita untuk survive. Apa saja kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perluasan jaringan. Di era ketika digital menjadi alat kerja utama kita, maka keterhubungan yang kita istilahkan dengan koneksi menjadi syaratnya. Dan karakternya adalah karakter networking atau jaringan. Maka teman-teman sekalian, salah satu pola kolaborasi terkuat yang bisa kita jadikan sebagai cara kita untuk eksis atau bertahan adalah memperluas jaringan. Memperluas jaringan ini punya 2 makna. Yang pertama adalah memperbesar peluang kita untuk mengakses sumber daya. Yang kedua, memperbesar peluang kita untuk bisa bertahan karena adanya proses saling tukar keterampilan. Nah, ruang ini kita sebut dengan jaringan. Nah, yang kedua, part besarnya, kolaborasi akan menjadi sangat kuat intervensinya apabila satu lembaga memiliki kemampuan untuk mengintervensi permasalahan di tingkat paling bawah dan ruang wilayah yang paling luas. Dan itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan memperbesar jaringan. Maka, salah satu hal penting dalam perspektif kolaborasi adalah networking yang diperluas. Yang kedua adalah berbagi sumber daya. Beberapa lembaga zakat sebenarnya tidak memiliki pengaruh atau tidak terlalu berpengaruh periode pandemi COVID ini terhadap cara mereka menghimpun dan hasil penghimpunannya, terutama lembaga-lembaga zakat yang berbasis korporat. Kenapa? Karena proses menghimpun itu melekat pada aturan main perusahaan yang mengikat kepada karyawan. Lalu ada lembaga-lembaga zakat lain yang sebenarnya memiliki sumber penghimpunan yang turun akibat pandemi, tetapi memiliki kualitas-kualitas intervensi yang disebut dengan portofolio program yang cukup bagus. Maka sebenarnya salah satu cara untuk membuat kolaborasi kuat kita di periode post-pandemi ini adalah berbagi sumber daya. Lembaga dengan resources pembiayaan yang cukup itu bisa berbagi sumber daya dengan lembaga yang memiliki portofolio intervensi program yang baik. Maka di sini ada pembiayaan, di sini ada skill, dan seterusnya. Apabila dikolaborasikan, maka dia akan memberikan kekuatan yang sama atau bahkan lebih terhadap 2 lembaga sekaligus. Yang ketiga, gagasan yang impactful dan sustainable. Hari ini, pandemi COVID meletakkan permasalahan tepat di depan kita, di tingkat yang paling bawah. Sehingga, masyarakat itu berinteraksi langsung secara pragmatis dengan permasalahan. Hal yang tidak terjadi sebelum pandemi. Orang melihat kemiskinan hari ini di depan rumah, di tetangga sebelah kiri, di tetangga sebelah kanan, teman-teman sekalian, sehingga mereka bisa merasakan langsung bagaimana beratnya kemiskinan tersebut. Nah, gagasan yang bisa diterima di pola hari ini adalah ketika seseorang mampu menawarkan intervensi terhadap permasalahan yang sedemikian mendasar di lapangan itu dan berjalan dalam rentang waktu yang panjang, bukan cuma sekedar hit and run. Maka impactful dan sustainable adalah salah satu kekuatan kolaborasi yang hari ini bisa kita perkuat atau kita gunakan. Tapi tentu gagasannya menjadi syarat. Yang terakhir adalah big data. Rasanya kolaborasi ini di era digital terutama itu mensyaratkan adanya konstituen permanen yang terus ditumbuhkan. Jadi semacam basis market atau fixed market yang terus diperbesar. Siapa mereka? Baik muzaki maupun mustahik. Nah, bagaimana cara kita memperbesar ruang ini? Ini akan menggunakan pola pendekatan 3 tahap yang di awal. Jadi, apabila kita mampu mengelola networking yang besar, sebenarnya kita sedang membagi resources data
yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Dan kalau kolaborasi menjadi spiritnya, maka data dari 1-2 lembaga yang berkolaborasi menjadi data yang bisa digunakan bersama-sama dengan resources yang tersedia dan keterampilan yang ada. Maka jadilah dia sebagai sebuah kekuatan. Sehingga post-pandemi tidak membuat lembaga harus stuck, apalagi decline. Post-pandemi dengan perluasan jaringan yang baik, kemudian berbagi sumber daya, memproduksi gagasan yang impactful dan sustainable, serta mengelola big data yang cukup besar adalah pola yang memungkinkan lembaga kita untuk kembali membentuk kurva keduanya. Sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa post-pandemi akan membuat lembaga kita decline atau mati. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nantikan terus informasi-informasi baru dan gagasan-gagasan yang penting buat mengembangkan lembaga zakat kita di periode pandemi, post-pandemi ini di channel Gen Zakat. Terima kasih, salam kemanusiaan, saya Bambang Suherman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.